Saya Gabriela, dok, ingin bertanya. Tadi dokter mengatakan bahwa saat kita hamil itu makanan yang kita konsumsi itu meninggalkan memori kepada anak. Nah, kebetulan terjadi sama saya, dok. Saya kebetulan juga picky eater dan nggak mau mewariskan picky eater itu ke anak saya, gitu. Puncaknya pada saat hamil, saya tidak bisa makan apapun, dok, termasuk nasi putih. Itu tuh nggak bisa ketelan. Dan pada saat anak saya MPAS itu saya sedikit memiliki kekhawatiran bahwa anak saya tuh tidak bisa makan bermacam-macam masakan, picky eater juga seperti saya. Makanya di 3 bulan sejak dia MPAS itu saya main aman dengan memasakkan menu-menu yang jadi favorit saya selama hamil. Tetapi efeknya kepada anak saya, ternyata dia tidak mau mencoba masakan yang lain, maunya hanya yang dia mau aja. Itu bagaimana ya, dok, biar dia bisa mencicipi banyak rasa dan nggak picky eater seperti itu, gimana, dok? Terima kasih. Iya. Ini bagus ya. Iya, makanya memang waktu hamil itu ke makan itu harus nggak boleh pilih-pilih. Iya. Tadi kan katanya kalau pengen anaknya suka wortel, makan wortel. Iya. Nah, itu dulu pertama kali ya waktu brokoli pertama-tama masuk Indonesia itu. Wah, itu semua bayi dikasih brokoli pada nggak doyan. Nah, orang ibunya nggak doyan brokoli ya. Pengaruh ya, memang pengaruh. Tapi bisa dimasukkan dengan sedikit-sedikit. Jadi mencuri gitu. Jadi supaya rasanya ini tetap ada, tetapi ditambahkan. Misalnya nih, tadi kita bilang nggak suka wortel gitu ya. Kita coba kasihin 1 potong kecil wortel dulu. Iya, itu kemudian dirangsang. Tapi itu nanti akan terus. Porsinya dari kecil-kecil sekali itu nanti bertambah. Biasanya nanti kalau anak-anak ini biasanya pada anak-anak picky eater gitu, itu biasanya mulai bisa makan macam-macam itu kalau sudah SD. Karena pengaruh teman-temannya dia mau coba-coba. Tapi itu juga nggak semua memang. Memang kadang cita rasa ini dibawa loh. Iya, kalau saran saya coba dimasukkan sedikit-sedikit. Jadi seperti saya biasa kalau misalnya saya kebetulan senang masak nih. Tapi kebalikan belum, saya ya, dok, ya? Kebalikan sama saya. Tapi belum punya tambahan gelar cap ini. Oh iya, besok ya, dok, ya? Enggak, jangan. Nah, biasa saya kalau bikin nugget itu saya kasih cincangan wortel gitu sedikit, atau kasih cincangan sayur yang lain itu, mungkin bayam atau apa, itu dicincang tuh sampai, tapi sekali lagi jangan di blender. Kalau di blender itu kadang malah merusak rasanya dan anak malah jadi nggak doyan makan. Jadi cuma dikasih cincangan, ditambahkan gitu supaya rasanya ibaratnya kalau Jawa tuh keselamur gitu ya. Nah itu mungkin dikasih keju atau dikasih apa itu boleh. Iya, tapi sedikit demi sedikit. Tapi pasti bisa lah nanti diubah. Nah memang ubahnya harus dari kecil. Supaya apa? Nanti tidak menghasilkan keturunan yang picky eater lagi gitu. Nanti itu terus menerus. Makanya kalau dibilang genetiknya apa? Genetik itu belum tentu genetik. Lebih banyak ke kebiasaan yang diturunkan. Misalnya pada waktu kecil kita dikasih makannya itu diburu-buru, kemudian disuruh minum di antara waktu makan. Lah itulah yang kita turunkan ke anak kita. Lah itu yang harus kita putus mata rantainya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.